Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Anida Nurhemalia Soherlan. Pada video kali ini, saya akan membagikan bacaan-bacaan dari rukun sholat beserta terjemahannya. Kewajiban sholat tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut buku fikih sholat terlengkap yang ditulis Abu Abbas Zain Mustafa Al-Basurwani, rukun sholat ialah perkara dalam kegiatan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Bila rukun sholat tidak atau sengaja ditinggalkan, maka sholat fardunya dianggap tidak sah. Dikutip dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu Juz 2, ada 11 rukun sholat yang telah disepakati para ulama mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, hingga Syafi'i. Untuk penjabaran bacaan rukun sholat, mari kita simak video berikut ini. Rukun sholat yang pertama yaitu takbiratul ihram. Posisi takbiratul ihram dimulai dengan berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir. Namun dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk sholat sambil duduk bahkan berbaring. Bacaan takbir yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Lalu rukun sholat yang kedua ini dilakukan yang mampu sesuai pendapat dari Syekh Wahbah. Pendapat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari, yang artinya, ketika menderita bawasir, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai sholat dan beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah sambil duduk. Jika tidak mampu juga, maka sholatlah sambil berbaring miring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di saat berdiri ini kita membaca Al-Fatihah. Terjemahan surat Al-Fatihah dapat dilihat pada video. Membaca surat-surat Al-Quran dalam 2 rakaat pertama disepakati para ulama bahwa hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat tidak sah kecuali dengan membaca ayat Al-Quran." Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini saya menggunakan contoh surat An-Nas. Lalu selanjutnya ruku. Secara etimologi, ruku artinya membukukan kepala dan punggung bersamaan dengan tangan memegang lutut. Berikut ini bacaan saat ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhan yang Maha Agung serta memujilah aku kepadanya. Rukun salat selanjutnya adalah bangun dari ruku dan berdiri tegak yang disebut dengan i'tidal. Gerakan i'tidal dilakukan dengan tumakninah sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, yang artinya Allah Maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Setelah berdiri tegak lalu membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, yang artinya, ya Allah Tuhan kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh sesuatu yang engkau kehendaki sesudah itu. Selanjutnya adalah sujud. Secara terminologi singkat, sujud bisa diartikan sebagai meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat sholat. Bacaan sujud adalah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepadanya. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Hibban dalam syahihnya, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau sujud maka letakkanlah dahimu dan jangan terburu-buru. Lalu selanjutnya posisi duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan duduk iftirasi. Duduk iftirasi adalah duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalamnya menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Berikut ini adalah bacaan duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang artinya, ya Allah ampunilah dosaku, belas kasihinilah aku, cukupkanlah segala kekurangan dan angkatlah derajatku. Berilah rizki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku dan berilah ampunan kepadaku. Selanjutnya, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, duduk terakhir dalam sholat, membaca tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad, kemudian duduk diam selama bacaan Allahumma sholli ala Muhammad, termasuk dalam rukun sholat. Namun, pendapat Malikiyah berbeda.
Yang masuk dalam rukun adalah lamanya duduk untuk salam. Sementara itu, menurut Hanafiyah, tasyahud awal sama hukumnya seperti tasyahud akhir, yaitu wajib. Berikut adalah bacaan tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, yang artinya segala penghormatan, keberkahan, sholawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga dalam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, dan semoga dalam sejahtera selalu tercurah kepada kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Lalu bacaan tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, yang artinya, ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya fardu untuk mengucapkan salam yang pertama sebagai tanda keluar dari sholat ketika posisi duduk. Sementara itu, menurut mazhab Hanabilah, kedua salam hukumnya fardu kecuali dalam sholat jenazah, sholat sunnah, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bacaan salam ialah Assalamualaikum warahmatullahi, yang artinya semoga keselamatan dan rahmat Allah dilimpahkan kepadamu. Tumakninah artinya diam sebentar dan tidak terburu-buru. Jumhur dan mayoritas ulama berpendapat tumakninah termasuk rukun atau syarat rukun yang dilakukan saat ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Yang terakhir, tertib. Tertib adalah melakukan sholat atau semua rukun sholat dengan beraturan. Mayoritas ulama mengatakan tertib dalam sholat hukumnya rukun wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat. Itulah rukun sholat yang disepakati para ulama. Sekian video singkat mengenai bacaan rukun sholat kali ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.